Jelang transisi pemerintahan Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto terlihat mesra. Pada Selasa malam, keduanya melakukan sesi makan malam privat dengan membicarakan berbagai hal. Dalam keterangan unggahan foto, dirinya mengatakan makan malam tersebut merupakan momen diskusi santai dengan sang penerusnya yang akan dilantik menggantikan dirinya pada 20 Oktober mendatang. Foto ini memperlihatkan Jokowi yang mengenakan kemeja panjang putih yang khas, duduk berhadapan di sebuah meja persegi panjang dengan Prabowo yang memakai pakaian safari berwarna krem. Pihak Istana Negara mengatakan makan malam bersama ini digelar di restoran Pelataran di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan dikutip dari cnnindonesia.com, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan Jokowi dan Prabowo membicarakan berbagai hal dalam sesi makan malam private tersebut. Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan makan malam Jokowi dengan Prabowo diselenggarakan secara privat, tidak melibatkan pihak lainnya. Presiden Joko Widodo bertemu secara tertutup dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Selasa malam lalu. Pertemuan keduanya digelar kurang dari 2 minggu jelang bergantinya masa kepemimpinan nasional. Jika Partai Gerindra menyebut pertemuan ini hanya sebatas tukar informasi saja, benarkah tidak ada pembahasan soal komposisi kabinet maupun positioning Jokowi di masa Prabowo kelak? Dan untuk membahasnya sudah bersama kami 2 orang narasumber, ada Bendahara Umum Projo Panel Barus dan juga Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam. Selamat malam, Bang Panel. Mas Umam, apa kabar? Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkenan bergabung para narasumber. Dan sebelum saya tanyakan langsung kepada Bang Panel, kita akan dengarkan terlebih dahulu statement dari Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, berikut ini. Saya belum tahu persis isi pembicaranya mengenai kabinet atau enggak, tapi biasanya secara umum mungkin ada 1-2 disampaikan dan saya juga belum tahu responnya bagaimana. Baik, saya langsung ke Bang Panel. Saya minta tanggapannya terlebih dahulu, Bang. Jadi kalau pertemuan seperti ini tapi tertutup, tapi juga kemudian disebarkan ke publik, diposting oleh kedua belah pihak sama-sama di Instagramnya, kira-kira apa yang kemudian menjadi bahasan begitu, Bang Panel? Saya pikir ini hal yang baik dan hal yang positif, ya, karena seperti kita ketahui bersama, proses transisi kekuasaan dari Pak Jokowi ke Prabowo ini menjadi tujuan utama kita semua supaya proses transisi ini bisa berjalan secara efektif, gitu ya. Kalau mengenai konsolidasi antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, sebenarnya konsolidasi 2 orang ini sudah terjadi sejak lama, sejak 2019 ya. Ya, terjadi sebuah konsolidasi, terjadi sebuah jalan politik persatuan antara kedua tokoh ini sejak 2019. Jadi ini bukan barang baru ya. Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ya yang sudah memilih jalan politik persatuan. Karena memang konsolidasi besar bagi bangsa ini sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan-tantangan ke depan, untuk memastikan lompatan-lompatan kemajuan yang diinginkan oleh bangsa kita. Oke, jadi kalau dengan pertemuan ini masih ada narasi keretakan, itu sesuai atau tidak kira-kira, Bang Panel? Ya, saya pikir dengan pertemuan kedua tokoh ini itu juga sekaligus bisa menjawab bahwa kedua tokoh ini solid, kedua tokoh ini tidak terpisahkan, kedua tokoh ini mengambil jalan politik persatuan dengan sebuah kesadaran bahwa jalan politik persatuan adalah jalan yang niscaya harus ditempuh bagi bangsa Indonesia untuk bisa meraih Indonesia emas yang kita citakan, gitu loh. Oke, jadi artinya masih solid gitu ya, Bang? Ya, kalau isu keretakan, isu perpecahan, saya pikir itu kan narasi-narasi yang tidak baik, narasi-narasi yang menurut saya juga tidak kena, narasi-narasi tersebut tidak dimakan oleh publik juga. Gitu loh. Jadi siapapun yang menarasikan bahwa kedua tokoh ini retak atau pecah atau apa, saya pikir narasi itu akan gagal.
Oke, baik-baik. Saya ke Mas Umam kalau begitu. Mas Umam, jadi ini kan menarik ya, kalau politik itu kita bicara panggung depan dan panggung belakang. Mengapa kemudian kalau memang pertemuan ini membahas sesuatu yang penting, tapi juga kemudian ditunjukkan kepada publik? Karena kalau bicara politik kan tentu ada soal persepsi begitu ya yang ada di publik. Apa yang bisa kita terjemahkan begitu kurang lebih, Mas Umam? Ya, Mas Bram, setidaknya gambar yang diposting baik oleh Pak Jokowi maupun oleh Pak Prabowo sama-sama ingin memberikan pesan kuat kepada publik bahwa keduanya masih tetap solid, keduanya masih tetap dalam satu perahu kekuatan politik yang sama. Akan tetapi memang ini adalah sebuah fenomena yang masuk dalam sebuah proses dinamika politik yang memang semakin fleksibel. Dan tampaknya hal ini kalau misal kita cermati juga terkait dengan bagaimana kemudian masa depan dan sekaligus juga transisi pemerintahan dari Prabowo Gibran. Kalau misal kita mencermati dinamika politik belakangan ini, yang salah satu mencuat cukup mencolok adalah bagaimana rencana pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Megawati. Maka besar kemungkinan pertemuan dari Pak Jokowi dengan Pak Prabowo selain juga barangkali membicarakan tentang teknis kebijakan dalam pemerintahan, komposisi pemerintahan, tetapi juga membahas tentang bagaimana langkah dari Pak Prabowo terkait dengan konteks pola relasinya dengan PDIP ke depan. Karena kalau misalnya kemudian Pak Prabowo sendiri memiliki hubungan yang cukup erat dengan PDIP, maka tentu menjadi cukup layak bagi Pak Jokowi untuk bertanya kepada Pak Prabowo mau dibawa kemana hubungan kita. Nah ini yang kemudian menjadi penting karena bagaimanapun juga kalau Pak Prabowo memberikan ruang bagi PDIP untuk masuk di pemerintahan, maka akan ada kontestasi kekuatan yang cukup besar di dalam tubuh pemerintahan itu sendiri. Oke. Karena memang hari ini ada relasi yang kurang produktif, relasi yang kurang memadai dan dalam ruang yang agak konfliktual misalnya antara PDIP dengan Pak Jokowi sendiri, maka harus di-manage dengan baik. Oleh karena itu, pertemuan kemarin tampaknya mencoba untuk memanage, memitigasi situasi supaya kemudian tidak menjadi situasi yang justru menghadirkan instabilitas pemerintahan yang tidak produktif ke depan. Oke, dengan logika mitigasi yang kemudian Anda sebutkan, sebetulnya mana yang lebih pas kita mengartikan bahwa ya ini masih bentuk kesolidan atau kemudian ya mencoba menanyakan kalau frasa Anda tadi kemana hubungan kita begitu Mas Umam? Ya, kalau misal kemudian bicara tentang soliditas, maka salah satu milestone yang paling menentukan adalah bagaimana sikap dan positioning dari Pak Prabowo terhadap PDIP. Kalau misal memang betul PDIP kemudian diberikan ruang untuk masuk di pemerintahan, bahkan dari proposal yang diajukan, konon informasinya tiga posisi yang cukup strategis di dalam kabinet, maka hal itu berpotensi kemudian memberikan arah yang berbeda sekaligus apakah kemudian memberikan ruang bagi manuver di PDIP untuk menyasar Pak Jokowi dan lingkarannya. Kita tahu per hari ini masih ada gugatan yang diajukan oleh PDIP melalui PT UN yang tampaknya secara spesifik diarahkan kepada Mas Gibran, terutama terkait dengan bagaimana kemudian cancellation atau pengcancelan pengangkatan atau inaugurasi dari Gibran sebagai wapres terpilih terkait dengan fakta-fakta bukti-bukti yang diajukan oleh versi PDIP yang seolah kemudian memang didedikasikan sebagai serangan politik melalui jalur hukum kepada Mas Gibran. Nah, situasi ini kalau misal kemudian tidak di-manage dan kemudian Pak Prabowo dengan keyakinannya memberikan ruang bagi PDIP untuk masuk, tentu ini akan menciptakan sebuah bukan hanya nalar kesadaran, tetapi juga menjadi ancaman tersendiri bagi Gibran dalam proses pemerintahan ke depan dan juga bagi keselamatan politik Pak Jokowi pasca purna tugas nantinya. Nah ini yang betul-betul harus di-manage karena bagaimanapun juga tentu Pak Jokowi menaruh trust yang cukup besar kepada Pak Prabowo, beliau sudah all out, bahkan mengambil resiko yang cukup besar, yang semula berada di gerbong besar PDIP, kemudian
akhirnya terjadi dinamika seperti ini, Oke. artinya pilihan politik ini bukan sembarangan, tetapi juga betul-betul didasarkan atas kalkulasi yang cukup risiko yang cukup besar, dan untuk mengantisipasi dan juga memitigasi risiko itu tentu diharapkan adalah keteguhan dan juga protection dari presiden terpilih, dalam konteks ini adalah Pak Prabowo itu sendiri. Oke, karena memang kalau saya mengkaitkan begitu ya dengan putusan PT UN akan disampaikan pada besok ya 10 Oktober begitu. Saya ke Bang Panel. Jadi bagaimana Bang publik mengkaitkan timeline-timeline yang ada, kemudian ini dianggap begitu ya, ini adalah sebuah mitigasi hubungan untuk mencegah instabilitas apalagi di masa Pak Prabowo yang akan mulai 20 Oktober nanti, Bang. Ya, kita jangan berfantasi terlalu jauh, berfantasi terlalu paranoid, ya, berfantasi terlalu liar. Saya pikir tidak perlu. Ini semua proses berjalan dengan baik. Kita semua mengharapkan proses transisi kekuasaan dari kekuasaan Pak Jokowi ke Pak Prabowo bisa berjalan secara efektif. Kalaupun terjadi pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, saya pikir itu hal yang bagus, hal yang baik. Ya, ini semakin memberikan satu contoh bahwa proses transisi itu bisa berjalan dengan mulus di bangsa kita, di negara kita. Dan nggak ada salahnya kemudian mereka berdua bertemu membicarakan bagaimana proses estafet kepemimpinan nasional, bicara tentang bagaimana kelanjutan pembangunan nanti ke depan di pemerintahan baru. Saya pikir itu semua hal-hal yang positif-positif saja. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan terlalu berlebihan gitu ya. Urusan Pak Prabowo bertemu dengan Ibu Mega, urusan kemudian PDI akan bergabung atau tidak, saya pikir tidak perlu dihubung-hubungkan ke situ. Oke, tapi gitu kira-kira dalam Dan tidak pembicaraan itu usah Pak terlalu Jokowi lebar ke situ. berkomentar atau kira-kira mungkin bisa memberikan masukan tidak kepada Pak Prabowo untuk iya atau tidak begitu. Hari ini kan tinggal PDIP yang belum masuk, Bang Panel. Ya, saya pikir Pak Jokowi adalah salah satu tokoh, salah satu orang yang sangat didengar oleh Pak Prabowo. Saya pikir seperti itu. Oke, artinya rekomendasi dari Pak Jokowi mungkin akan dilakukan begitu ya oleh Pak Prabowo ya? Iya, saya pikir Pak Jokowi adalah tokoh nasional, seorang individu yang sangat didengar oleh Pak Prabowo. Oke, baik. Saya akan tanyakan lebih lanjut apa yang kemudian dimaksud dan juga bagaimana kemudian kita publik melihat hari ini, termasuk soal nomenklatur, soal apakah benar PDIP akan bergabung atau tidak. Tapi usai jeda pemirsa, karena kami akan jeda senak, tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia dan saya masih dengan dua orang narasumber, ada Bang Panel Barus dan juga Mas Khoirul Umam. Dan sebelum saya kembali ke para narasumber, saya akan putarkan terlebih dahulu statement terkait dengan pertemuan tadi malam dan juga rencana masuknya PDIP pada kabinet Prabowo Gibran kelak. Kita dengarkan bersama. Itu kan pertemuan yang normal-normal saja antar presiden terpilih dan presiden exciting yang akan segera terjadi pelantikan. Itu mungkin aja kan pertemuan yang kayak gitu kan menurut saya sih biasa-biasa. Apalagi memang udah connect dari awal, kan begitu. Pokoknya 20 dilantik, mungkin 21 ya Pak. Menteri-menteri Pak Jokowi ada yang dipakai lagi nggak? Setahu saya ada. Dari PDI Perjuangan. Karena beredar nama 3 nama Pak, ada 3 nama yang menjadi menteri sekarang, Menpan RB, Pak Azwarana. Tunggu. Insya Allah ada. Baik, saya ke Bang Panel terlebih dahulu. Bang Panel, ini tadi Bang Muzani begitu Sekjen Gerindra telah mengatakan ada, tapi namanya tidak disebutkan. Ada kader PDIP yang akan merapat begitu Bang. Tanggapan Anda seperti apa Bang? Ya, Bang Panel, masih di mute sepertinya suara Anda Bang.
Ya, mengenai kabinet seperti apa, menteri-menterinya siapa, saya pikir itu hak prerogatif Presiden terpilih. Pak Jokowi juga berkali-kali menyampaikan menghormati hak tersebut, ya. Mengenai, karena yang terpenting buat kita, buat bangsa ini, ya, saya pikir Pak Jokowi, Pak Prabowo juga punya pandangan yang sama bahwa bangsa ini membutuhkan sebuah politik persatuan untuk bisa mencapai sebuah kemajuan ke depan, untuk bisa mencapai cita-cita Indonesia Emas. Nah, mengenai Pak Prabowo nanti mengangkat menterinya siapa, strukturnya, kabinetnya jadi berapa kementerian, saya pikir itu hak prerogatif dari Presiden terpilih, dan Pak Jokowi berulang kali menyampaikan bahwa beliau sangat menghormati itu. Oke, tapi itu tidak masalah begitu ya bagi Pak Jokowi kemudian jika PDIP nantinya akan bergabung meski di Pilpres ya berlawanan begitu, Bang? Yang terpenting buat kita, buat bangsa ini adalah politik persatuan ke depan, ya, keberlanjutan dan politik persatuan, karena itu salah satu syarat utama bagaimana kita bisa meraih Indonesia Emas di 2045. Mengenai, saya ulangi, mengenai menteri yang akan diangkat siapa, kementerian ada berapa, itu hak prerogatif Presiden terpilih yang telah menerima amanah dari rakyat melalui pemilu yang demokratis, ya, di 2024 kemarin, gitu ya. Tapi juga jangan lupa ya, jangan lupa sejarah juga bahwa Rakernas 5 PDIP melalui rekomendasi eksternalnya juga delegitimasi hasil pemilu di 2024 kemarin, gitu ya. Itu juga jangan dilupakan. Oke, jadi seharusnya artinya tidak bergabung dengan sikap yang kemudian Anda sebutkan tadi maksudnya? Ya enggak, saya hanya menyampaikan kita jangan lupakan itu juga. Gitu. Yang artinya? Saya hanya menyampaikan kita jangan lupakan itu, bahwa PDIP juga pernah menyampaikan sikap resminya secara organisasi melalui rekomendasi eksternal. Ada 17 butir ya dalam Rakernas 5 kemarin. Gitu. Dan bagaimana sikap mereka dalam, bagaimana sikap organisasi mereka dalam menyikapi hasil pemilu 2024, yang mana pemenangnya untuk Pilpres adalah Prabowo Gibran. Oke, Bang, kalau begitu saya tanyakan lebih spesifik. Jadi Anda sebagai relawan, sebagai projo yang setia dengan Pak Jokowi, kalau Anda tadi mengatakan Pak Jokowinya menghormati keputusan Prabowo, projonya rela atau tidak begitu? Misalkan PDIP akan bergabung dengan sikap yang Anda sampaikan tadi. Kami juga mengedepankan nilai-nilai ya dalam berorganisasi. Nilai yang kita dorong per hari ini adalah pentingnya jalan politik persatuan untuk ditempuh bagi bangsa ini. Ya, Pak Jokowi dan Pak Prabowo sudah menempuh jalan politik persatuan sejak 2019. Kita tahu dua tokoh ini adalah tokoh yang berkontestasi juga cukup keras di 2 kali pemilu, ya. Tapi dengan kesadaran kedua tokoh ini, ya, meninggalkan egonya, akhirnya kemudian bersatu, ya. Karena kedua tokoh ini lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, dan bagaimana bangsa ini ke depan bisa lebih maju. Saya pikir itu. Oke, jadi dengan logika itu seharusnya tidak masalah juga begitu ya, Bang Panel? Kita menghormati apapun keputusan, kita akan mendukung, ya, apapun yang diputuskan oleh pemerintahan terpilih Prabowo Gibran ke depan, pasti kita dukung. Oke, baik. Saya ke Mas Umam kalau begitu. Jadi Mas Umam, dengan narasi seperti itu, dengan kemudian tadi di paket berita di segmen sebelumnya Mbak Puan mengatakan ya kalau mengkritik pun akan lebih soft dibandingkan era SBY lalu. Jadi tanda atau tondo-tondonya kan sudah terlihat begitukah, Mas Umam? Iya, saya pikir yang disampaikan Mbak Puan dan juga teman-teman dari PDIP yang lain ya sebenarnya memberikan isyarat yang cukup clear bahwa PDIP sendiri sedang membuka ruang negosiasi untuk masuk dalam pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran. Tentu ada kalkulasi secara teknis maupun strategis dalam konteks kepentingan ekonomi politik dan juga bagaimana kemudian stabilitas internal di PDIP. Meskipun juga tentu tadi yang disampaikan oleh Bang Panel sebenarnya itu adalah sebuah harapan bagi Bang Panel, teman-teman Projo, supaya kemudian juga PDIP juga harus konsisten, istiqomah dengan sikap, dengan komitmen dan juga
political positioning yang ada selama ini. Kalau misal kemudian memberikan kritik secara mendasar terhadap hasil pemilu, dianggap sebagai kemunduran demokrasi yang sangat signifikan, manipulasi suara dalam proses pemilu yang dianggap merusak nilai-nilai demokrasi, maka kemudian kalau misal opsi bergabung dengan pemerintahan itu muncul dan kemudian dieksekusi, maka memang pertanyaan yang layak untuk diajukan adalah terkait dengan konteks konsistensi sikap terhadap nilai-nilai yang diperjuangkan dalam ruang demokrasi 2024 yang lalu. Nah, ini yang kemudian menjadi sebuah pertanyaan cukup mendasar, bukan hanya bagi PDIP, tetapi juga tentu bagi lingkar dekat Pak Prabowo yang selama ini berinteraksi dengan teman-teman di PDIP. Meskipun juga informasi spekulatif terus berkembang, nama-nama seperti Pak Budi Gunawan, kemudian termasuk Pak Azwar Anas, termasuk Pak Oli Dodo Kambe, bahkan kalau misal dihitung dianggap sebagai profesional, tetapi political endorsement-nya dari PDIP, salah satunya adalah Bu Sri Mulyani Indrawati, yang konon kabarnya kembali diajukan untuk posisi Kementerian Keuangan. Nah, ini yang kemudian tampaknya akan ada repositioning cukup serius. Kalau misal kemudian PDIP akhirnya kemudian berbalik arah menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo Gibran, meskipun meminta misalnya posisi yang agak double standard menjadi bagian dari pemerintahan, tetapi tidak mau kehilangan ruang kritisnya untuk mengkritik pemerintahan, maka hal itu akan memunculkan sebuah pertanyaan baru. Kalau misal itu dianggap sebagai sebuah sikap yang demokratis, menghargai sistem multipartai, tetapi tidak kehilangan ruang demokrasinya, tetapi rasa-rasanya model koalisi seperti itu bukanlah model yang dibangun oleh PDIP selama 9 tahun terakhir ini. Baik. Kalau kita cermati, ini yang kemudian menjadi sebuah ujian serius bagi PDIP dalam konteks logika berpikir, dalam konteks konsistensi berkomitmen berdemokrasi, pada layer mana, pada ranah apa argumen-argumen itu akan disampaikan ke depan. Pun tadi sore begitu ya, Pak Prabowo mengatakan karena negara ini besar, jadi terpaksa koalisinya juga besar. Saya akan kembali ke Bang Panel. Terakhir, Bang Panel, saya minta statement Anda. Jadi kalau dengan kondisi itu, dengan logika bahwa ya koalisi itu harus besar, agar pemerintahan kuat begitu, jadi dalam pertimbangan atau dalam bayangan projo begitu ya, mana yang akan diprioritaskan Pak Prabowo? Akan menambah PDIP-nya atau tetap membersamai Pak Jokowi yang memang sudah dari 5 tahun bersama dengan Pak Prabowo nanti? Saya pikir jalan politik persatuan yang ditempuh oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini sudah sangat tepat dan dibutuhkan bagi bangsa kita, ya. Dan politik persatuan itu juga tidak bisa kemudian lebih mengedepankan kepada transaksi, ya. Saya pikir jalan politik persatuan itu bukan mengedepankan urusan kemudian bagi-bagi kabinet, bagi-bagi kursi, ya, sehingga kita akhirnya jadi abai terhadap kepentingan yang lebih besar. Nah, kami pada prinsipnya akan mendukung apapun keputusan yang diambil ya oleh pemerintahan terpilih Prabowo Gibran. Kita akan mendukung semua itu, dan kami juga sebenarnya berkeyakinan bahwa apa yang dimiliki oleh koalisi Prabowo Gibran hari ini juga sudah cukup kuat ya untuk bisa menjalankan pembangunan ke depan. Artinya tidak perlu PDIP begitu ya, Bang? Ya, masalah PDIP ikut atau tidak saya pikir itu keputusannya ada di PDIP, dan kita akan tunduk dan patuh pada apa yang diputuskan oleh pemerintahan terpilih Prabowo Gibran. Tapi ingat, Rakernas 5 PDIP rekomendasi eksternal itu pertama mendelegitimasi hasil pemilu, kemenangan Prabowo Gibran. Yang kedua juga perlunya check and balance, perlunya oposisi. Saya pikir
posisi itu bukan posisi yang tidak mulia dalam sistem demokrasi kita. Oke, kami dapat pesan Anda, Bang. Oke, kita dapat garis bawahnya begitu, bagaimana terkait dengan sikap Projo, terkait dengan wacana seperti ini. Kita akan tunggu tentunya pasca 20 Oktober akan seperti apa. Terima kasih waktu dan juga insight dari para narasumber. Ada Bang Panel Barus, Bendara Umum Projo, dan juga Mas Khairul Umam, Direktur Eksekutif Indo Strategik telah bergabung bersama kami. Selamat malam, sehat selalu semuanya. Dan informasi terkini lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia.